Halo sahabat Direktori Hukum, dalam galbay pinjol, apakah debitur bisa mengajukan pailit? Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, secara yuridis mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut lagi, di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan mengenai syarat pengajuan permohonan pailit, yaitu debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Dalam hal persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tersebut telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit, maka demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kemudian secara khusus pasal 327 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku pasal 2 dan pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit dan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap debitur bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, dan dana pensiun. Sebagai gantinya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan atau permohonan PKPU terhadap debitur yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggaraan pasar alternatif, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dan perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggaraan sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan atau kepailitan tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya. Dalam hal tersebut perlu diketahui pinjaman online sebagai instrumen lembaga jasa keuangan non-bank tidak ada instrumen hukum yang eksplisit menggunakan istilah pinjaman online, akan tetapi POJK nomor 10 tahun 2022 menerangkan frasa pinjaman online tersebut terakomodir melalui layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara atau penyedia platform LPBB adalah dengan mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana untuk melakukan pendanaan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Lalu, bisakah debitur galbay pinjol ajukan pailit? Hingga saat ini belum ada penyelenggara vintage P2P lending yang secara spesifik mengatur mengenai kualifikasi keadaan tertentu dan atau luar biasa atau overmatch yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan keringanan bagi debitur seperti penurunan suku bunga, perpanjangan tenor pelunasan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, ataupun pengurangan denda keterlambatan. Dari uraian yang sudah dijelaskan tadi bahwa debitur yang galbay pinjol secara berjenjang dapat terlebih dahulu melakukan notifikasi dan permohonan restrukturisasi atau refinancing pinjaman. Namun, jika tidak ada tindak lanjut yang jelas atas permohonan tersebut, debitur pinjaman online dengan itikat baik dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sepanjang persyaratannya dipenuhi.